dan tidak boleh bagi seorang wali untuk melarang anaknya yang perempuan untuk kembali menikah dengan mantan suaminya yang pernah mentalaknya. Dan juga kita menyebutkan bahwa al-adl artinya seorang wali melarang suami anaknya yang perempuan untuk melarang anaknya dari menikah, padahal itu anak memiliki calon yang setaraf, sedangkan wali tidak memberikan solusi, tidak memiliki calon yang lain. Maka saat itu wali dihukumi adl, dan bagi anak perempuannya boleh mendatangi kantor agama, boleh mendatangi pemerintahan untuk dinikahkan dengan dengan calon yang dia mau, yang setaraf. Jadi kalau tidak setaraf, tidak sekufu, nggak sah nikah. Itu masalah adl. Kemudian insyaallah di sekarang kita lanjutkan tafsir ayat setelahnya. Ini tafsir yang kita pegang di sini adalah tafsir karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau berdua itu tafsirnya dibagi dua. Dari surah Al-Kahfi ke atas, setengah kedua itu ditafsirkan oleh Sayyidina Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau tidak tahu itu dari awal. Beliau mulai dari setengah kedua langsung. Jadi bukan beliau mulai dari awal, beliau mulai dari setengah kedua. Mungkin beliau sudah berfirasat bahwa nanti akan datang satu Jalaluddin lagi yang menyempurnakan setengah awal. Dari awal beliau memulai dari setengah kedua. Baru ntar setelah beliau meninggal datang Sayyidina Imam Jalaluddin As-Suyuti menyempurnakan setengah awal. Ini kita baca sekarang bagian setengah awal adalah tafsir dari Sayyidina Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini Allah membicarakan tentang ar-radha'. Radha' artinya menyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan perempuan-perempuan yang melahirkan, artinya yang memiliki anak, walidat, ibu-ibu, yurdi'na, mereka memberi susu, hendak memberi susu mereka kepada anak-anak mereka haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. 2 tahun batas maksimal redha' 2 tahun, sehingga
dalam masa 2 tahun ini, apabila itu anak nyusu ke bukan ibunya, nyusu ke misalkan ke saudaranya atau nyusu ke bibinya, maka ini orang semua yang tempat nyusu dia, tapi syarat nyusu 5 kali. Hari ini sekali, misalkan 1 jam nanti sekali, 1 jam lagi sekali, 5 kali nyusu. Maka otomatis anak ini menjadi anak ridha bagi ibu susunya. Ibu yang dia susu, yang memberikan susu dia. Jadi ibu ridha. Ibu ridha sama persis hukumnya seperti ibu kandung. Jadi dianggap mahram. Dianggap mahram, tidak boleh dinikahi. Begitu juga anak ibu itu semuanya jadi saudara ridha. Saudara ridha. Tidak boleh dinikahi. Ini anak saudara ridha. Makanya berlaku hukum ridha, hukum menyusui, hukum menyusu yang antar anaknya disebut anak susu, yang hukumnya juga mahram jika dia minum susu selama di bawah 2 tahun. Jadi kalau misalkan umur suami minum susu istri, jadi ridha, tidak, sudah tua. Dia memang susu dia enggak, jadi enggak berlaku ntar kamu jadi anak ridha berarti kita putus nikah, tidak. Yang berlaku ridha cuman di bayi yang umur 2 tahun ke bawah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan perempuan yang melahirkan itu hendak meridha, memberi susu mereka ke anak-anak mereka haulaini kamilain, 2 tahun penuh, 2 tahun penuh. Cuma kembali ke sini, apakah wajib seorang istri memberi susu ke anaknya? Dalam hal ini yang wajib, yang benar-benar wajib, yang susu pertama namanya al-laba. Susu laba itu susu selesai melahirkan. Yang kata dokter katanya kalau enggak diberikan susu itu biasanya anak meninggal. Jadi tulangnya lemah, wallahu a'lam. Jadi itu susu yang wajib, namanya susu pertama, ASI pertama yang diminum oleh anak ketika pas lahir. Itu namanya susu al-laba, itu wajib diberikan. Tapi setelah itu istri wajib memberikan susu kepada anaknya? Tidak wajib. Tidak wajib. Terus anak minum apa? Boleh saja untuk seorang istri dia mengatakan ke suaminya, ini anakmu Pak, mohon maaf, ini anakmu. Walaupun kamu titip kepadaku kemarin selama 9 bulan, tapi anakmu. Buktinya apa? Nanti ketika dia besar jadi bin kamu, enggak pernah bin lagi. Bin misalkan bin Umar, enggak pernah dia katakan bin aku, bin Fatimah, enggak pernah. Ini anakmu. Terus bagaimana kalau anakmu? Sekarang ini anak saya enggak mau ngasih susu kecuali per bulan dibayar 20 juta. Ya, siap bayar. Suaminya mau tidak mau harus membayar. Kalau istrinya mengatakan, oh mohon maaf, saya enggak mau ngasih susu ke anaknya, kecuali dia ngasih ke orang lain aja, malas. Ntar saya misalkan aura kecantikan saya hilang gara-gara ngasih susu ke anak. Apa ke suami? Ya khair. Suami mau tidak mau harus mencari ibu yang memberikan susu ibu lain. Apa namanya? Dia mau ngasih ke siapa gitu, perempuan yang sedang ada susu untuk memberikan susu buat anaknya. Tapi sekarang yang pertama al-laba itu wajib, enggak boleh itu perempuan tidak menerima. Kalau setelah itu boleh bagi perempuan untuk tidak mau menyusui anaknya, tidak mau memberikan susu untuk anaknya. Dia minta suami yang bayar, boleh. Suaminya mau tidak mau harus membayar. Cuman tidak seharusnya seperti itu, tidak juga. Apakah memang hukumnya seperti itu, hukum dasar seperti itu. Tapi kalau dari segi adab, kalau kita lihat dari segi untuk saling membantu suami istri, ya istri juga harus berusaha untuk membantu suami dengan memberikan susu kepada anaknya. Cuman batasnya yaitu 2 tahun, batasnya 2 tahun. Ini apa hubungannya dengan talak? Ayat kemarin adalah pembahasan tentang talak. Ini hubungannya dengan talak. Jika
jika seorang suami mentalak istrinya. Mentalak istrinya, padahal istri ketika ditalak istrinya masih memiliki anak yang umur misalkan setahun, ataupun umur masih kecil. Umur masih kecil. Jadi hubungannya itu umur masih kecil, umur setengah tahun. Ntar istri memberikan susu buat anaknya, sedangkan dia suaminya sudah mentalak. Nah ini saat itu bagi suami harus memberikan nafkah ke istrinya walaupun sudah ditalak. Memberikan nafkah ke istrinya walau sudah ditalak, karena istrinya memberikan susu untuk anaknya suami. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Orang perempuan yang melahirkan, mereka hendaknya memberikan susu kepada anaknya selama 2 tahun yang penuh. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Nah, ini berlaku untuk orang yang berkeinginan untuk menyempurnakan radha', untuk menyempurnakan memberi susu. Tidak boleh, tidak lebih dari itu. Jangan memberikan susu lebih dari 2 tahun, tidak berlaku. Akan udah umur 3 tahun masih dikasih susu, anaknya manja. Nah, itu enggak berlaku hukum ridha' semua. Jadi batas memberi susu ke anak umur 2 tahun. Nah, jangan seperti sebagian ibu-ibu udah umur 5 tahun masih dikasih susu. Enggak. Dalam hal memberikan menahan susu untuk anaknya ini harus ngasih perempuan ataupun ibu-ibu harus tahu cara taruh bermasuk atau biar pahit, karena anaknya lama-kelamaan nggak mau. Jadi kalau dibiarin dia nggak akan berhenti. Ada yang malahan saya pernah menemukan anaknya sudah 7 tahun, masih nyusu ke ibunya. Astagfirullah, ya Allah, mau jadi apa itu anak? 7 tahun masih nyusu ke ibunya. Jadi maksimal 2 tahun. Kemudian wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan terhadap mauludi lahu artinya bapak. Nah, kepada terhadap bapak harus memberi rezeki, artinya memberi makan ke ibu-ibu yang menyusui anak mereka tadi, walau sudah cerai. Misalkan istri lagi hamil dicerai sama suami, kemudian setelah melahirkan istri memberikan susu ke anaknya 2 tahun, maka selama 2 tahun ini suami wajib memberi nafkah ke istrinya. Walau usahakan bukan istri lagi, sudah cerai, walaupun karena makanan yang kamu beri buat istrimu itu adalah makanan yang diberikan untuk anakmu lewat perantara ASI yang ia berikan kepada anakmu. Wajib. Wa qiswatuhun, dan memberi pakaian dengan ma'ruf. Ma'ruf ini artinya sekadar kemampuan suami. Nah, sekadar kemampuan. Jadi suami walaupun itu bukan istrinya lagi, tapi istri itu memberikan susu untuk anaknya, maka kewajiban terhadap suami yang pertama memberikan nafkah ke istrinya itu, yang kedua memberikan pakaian ke istrinya, ke mantan istrinya. Ke mantan istrinya. Jadi wajib memberikan makanan dan wajib memberikan pakaian kepada mantan istrinya yang memberi susu untuk anaknya. Tapi batasnya ini seperti tadi, yaitu 2 tahun. Kemudian la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak ditaklif, tidak dibebankan seorang jiwa manusia ataupun seorang manusia kecuali akan kemampuannya.
Makanya dalam hal nafkah juga, terutama mazhab Syafi'i itu beda-beda. Kalau misalkan suaminya kaya, jadi patokannya ke suami. Kalau suaminya kaya, 1 mud sehari. Allahu a'lam kalau dari segi makanan, 1 mud per hari. Kemudian kalau suaminya miskin, 1 mud. Kalau suaminya sederhana, lupa saya kadang. Artinya banyak nafkah ke istri juga ditentukan oleh miskin dan kayanya suami. Jadi kalau suami miskin misalkan 1 kilo beras, kalau suaminya lebih kaya 2 kilo, kalau kaya lagi jadi 3 kilo. Nah, ini marhaba, istrinya kawin. Misalkan sudah melahirkan, ya suami pertama tetap ngasih untuk, sebenarnya ada ngasih untuk anaknya itu, ngasih untuk anaknya, yang ngebantu, jangan sampai nyari untung doang. Anaknya pengen jadi anak dia, kemudian yang ngasih susu istri, mantan istrinya, dan nggak pernah dibantu. Ini dalam fikih itu semua lengkap. Jadi paket pernikahan itu satu paket besar, mulai dari nikah, kemudian setelah nikah zihar, kemudian zihar ila seperti yang kita ceritakan tadi. Kemudian setelah itu bab talak. Setelah itu bab talak dibahas tentang bab rujuk. Dari bab rujuk dibahas tentang masalah iddah. Kemudian dibahas tentang setelah talak pasti konsekuensinya ini nih, anak. Ya, itu dibahas tentang al-ridha. Seberapa ukuran ridha, bagaimana siapa yang beri nafkah ke ibunya itu, mantan istrinya. Nah ini. Kemudian setelah ridha dibahas tentang hak asuh anak, hadanah bahasa Arab. Bahasa fikihnya hadanah. Siapa yang berhak mengasuh anak? Itu semuanya ada ketentuan dalam fikih Islam. Siapa yang berhak untuk mengasuh anak setelah terjadi perceraian? Itu semua supaya tidak terjadi yang broken home. Malam kemarin subhanallah, saya kebetulan sama Ustaz Jaya gantung itu tuh pamflet atau banner yang buat acara tabligh akbar. Yang di sana di tempat masuk di Cakung satu, di jalan satu, di jalan sana satu. Apa yang terjadi itu di situ malam, Pak, jam 11 malam, jam 10 malam, jam setengah 11. Jam setengah 11 saya semua saja ya. Udah jam 11. Sekitar 10 menit sebelum jam 11. Itu anak-anak di situ tuh, di lapangan gitu itu. Segini-gini. Laki perempuan nongkrong situ, peluk-pelukan di situ. Alhamdulillah. Satu orang bukan, sampai 30. Itu kemana bapaknya? Kemana orang tuanya itu? Laki, perempuan duduk peluk-pelukan itu, ya astagfirullahaladzim. Ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Jadi kadang-kadang terjadi bapaknya cerai sama istrinya, sama ibunya. Kemudian anaknya sudah lepas. Akhirnya anaknya apa yang terjadi? Ya terjadi kadang-kadang jadi anak abang. Ya anaknya nggak punya rumah. Bapaknya ngusir, ibunya ngusir. Udah dia ada pergi ke rumah bapaknya, dibilangin kamu suruh ke ibu. Dia berangkat ke ibu, disuruh ke bapak. Akhirnya anaknya kemana? Ke kolong jembatan. Kolong jembatan baru ketemu dengan orang-orang jahat yang suka pakai narkoba. Terjadi apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Itu jam 11. Banyak di situ. Saya tanya ke Ustaz, itu Ustaz anak siapa ya semua itu? Oh, memang seperti itu Jakarta, Ustaz. Kalau jawab saja masih simpel. Oh, Jakarta itu wajar, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, di sini ada RT, ada RW, ada lurah, semua itu ada. Pol PP banyak. Kenapa nggak ada satu pun dari mereka yang berani datengin, mohon maaf di sini nggak boleh seperti itu. Kita yang punya rumah sekitar sini,
Nggak ada satupun yang berani menggerakkan mulutnya untuk mengatakan jangan seperti itu. Itu bapaknya kemana? Ibunya kemana? Jam 11 malam, astagfirullah. Apa nggak punya rumah? Atau na'udzubillah kemana? Nggak punya rumah atau bagaimana itu anak? Anak-anak begini, mungkin anak berkelas 2 SMP. Allah yahfazil muslimin. Itu anak yang nanti bakal besar. Kira-kira mau dibawa ke mana Indonesia kalau itu anak seperti itu? Yang kecilnya seperti itu. Ntar besar dia yang megang Indonesia. Itu mereka orang-orang yang mengatur Indonesia ke depan. Itu generasi kita setelah kita meninggal. Kira-kira untuk dibawa ke mana ini negara kita? Dijual. Mau ke mana coba? Dijual. Allah yahfazil muslimin. Semoga kita dijaga oleh Allah, karena kita dijaga semua, amin ya rabbal alamin. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak ada satupun manusia yang berani mengatakan jangan? Saya sempat ngatain dia kan, saat kita larang aja. Oh, jadi ribut, kalau jadi ribut, aja biarin. Wattaqu ya wattaqu, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kata Allah akan fitnah, artinya musibah yang ketika Allah turunkan. Tidak mungkin ketika musibah diturunkan cuma kena orang yang zalim doang. Tidak, orang zalim kena dan orang lain juga kena. Kenapa saat apa salah orang lain? Kan dia tak zalim. Salah yang zalim dengan kezalimannya, salah orang yang lain karena membiarkan, tidak melarang. Apa fungsinya RT kalau seperti itu? Apa fungsi RW? Kalau hal seperti itu masih terjadi di tempat ini, terus ngapain RT? Ngapain RW? Ngapain lurah? Nggak ada fungsi. Nggak ada fungsi kalau sekedar ngeluarin surat, ngambil surat. Kalau yang hal seperti ini jam 11 malam. Kalau misalkan satu orang, ini satu gerombolan ya subhanallah. Sampai 50 orang mungkin kalau dihitung. Jam 11 malam. Apa yang kemana itu bapaknya, ibunya kemana, rumahnya di mana? Ya Allah. Allah yahfazil muslimin. Makanya dalam Islam ada namanya bab al-hadanah. Hadanah artinya hak asuh anak. Siapa yang berhak mengasuh anak setelah terjadi perceraian? Tujuan supaya anaknya tidak terlantar. Anaknya tidak terlantar. Lanjutkan, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak dibebankan seorang manusia kecuali sekedar kemampuannya. Kalau miskin ya kadarnya beda dengan kalau misalkan dia kaya. Sampai nafkah juga dalam Islam itu beda. Kalau suaminya mu'sir, bahasa Arabnya mu'sir. Mu'sir artinya suaminya miskin, maka dia cuma wajib, kalau nggak salah cuma 1 mud. Nggak salah, lupa di bab fikih, 1 mud beras. Kemudian kalau misalkan lebih kaya, mutawassit, nah itu lebih banyak. Kalau al-musir, orang yang kaya lebih banyak. Kemudian la tudarra walidatun bi waladiha, dan tidak boleh tudar, tidak boleh disakiti. Tidak boleh disakiti seorang ibu dengan sebab anaknya. Enggak boleh seorang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya. Enggak boleh. Bahkan kamu harus susui itu anaknya. Kemudian enggak dikasih uang. Kadang-kadang laki-laki juga jahat, kadang-kadang nyuruh ngasih susu buat anaknya tapi enggak dikasih uang. Enggak boleh. Jadi tidak boleh dipaksa seorang istri dipaksa seorang ibu untuk menyusui anaknya. Makanya seperti yang saya sebutkan di awal, seorang perempuan yang wajib menyusui anaknya cuma sekali doang. Susu pertama al-laba namanya. Setelah itu dia tidak wajib, dan dia boleh untuk meminta upah ke suami. Saya enggak mau menyusui anak bapak kecuali ngasih uang per minggu 1 juta. Nah, baru saya mau ngasih susu saya. Ya kan? Suami harus tunduk ngasih
Jadi la tudara walidatun biwaladiha. Tidak boleh disakiti seorang ibu dengan sebab anaknya. Artinya dia dipaksa untuk memberi susu kepada anaknya. Enggak boleh kita paksa. Suami tidak boleh memaksa istrinya untuk memberi susu ke anaknya. Dan istrinya berhak untuk tidak menerima. Saya enggak mau kasih susu. Anak bapak juga, silakan ambil itu anak kasih ke orang lain suruh kasih susu. Berhak. Enggak boleh begitu. Tapi itu walaupun itu kurang tidak bagus. Atau tata keramanya kurang. Tapi dari segi hukum fikih wajib atau tidak. Nah, itu dasarnya tidak wajib kecuali yang kali pertama. Dan berhak juga bagi istri minta upah. Boleh saya ngasih susu anak bapak tapi syaratnya per minggu 2 juta misalnya. Ya kan? Suami mau tidak mau harus ngasih uang ke istri. Kemudian wala mauludun lahu biwalidih. Dan juga tidak boleh disakiti maulud lahu. Maulud lahu itulah bapaknya. Tidak boleh disakiti bapaknya dengan anak juga. Artinya tidak boleh kita sakiti bapak dengan pada sebab anaknya. Artinya kita paksakan dia di atas kemampuannya. Kamu harus ngasih sekian, kalau enggak kamu jadi tidak dipaksakan bapak di atas kemampuannya. Kemudian wa'alal warithi mithlu dzalik. Wa'alal warithi mithlu dzalik. Insyaallah wa'alal warithi besok kita lanjutkan. Ayatnya juga panjang. Mungkin ada pertanyaan. Marhaban. Maksudnya Pak? Kurang paham. Iya. Anak alba, ya, anak susu dua-duanya. Patokannya 2 tahun. Jadi anak enggak, dia 5 kali susu, Pak. Jadi anaknya syarat yang pertama, bayi itu di 2 tahun ke bawah umurnya maksudnya. Umurnya 2 tahun ke bawah. Dan syaratnya berapa kali susu? Apakah harus setahun susu? Enggak, cukup 5 kali susu. 5 kali. Di awal-awal Islam itu 10 kali. Kemudian dinasakh. Nasakh hukum 10 kali turun menjadi 5 kali. Misalkan ada ibu, ada kawan dia lagi nyusui anak. Kebetulan sama-sama nyusu. Wah, tiba-tiba ibunya misalkan, ibunya lagi keluar atau kamar mandi, anaknya nangis. Itu lagi nangis, kasih susu. Orang ambil biar kasih susu saya aja. Udah sekali. Besok misalkan seperti itu lagi, udah 2 kali. Sampai 5 kali sudah ibu ini. Yang ibu ini menjadi ibu riba untuk yang anak bayi tadi. Ya. Oh, kalau seperti itu lebih baik ihtiyat, jangan nikah. Ya. Pernah, ini bukan hal sekali 2 kali terjadi hal ini. Banyak terjadi. Makanya seharusnya anak kita kalau disusu sama orang lain, dikasih susu sama orang lain, dicatat. Kadang-kadang hal ini kita terlalu menganggap remeh. Ada dah. Akhirnya lupa ntar terjadi apa yang terjadi ketika nikah. Contoh yang terjadi misalkan ini ibu memang beliau suka ngasih susu. Ada sebagian ibu subhanallah hatinya itu lembut subhanallah. Enggak bisa lihat anak bayi nangis. Ada sebagian perempuan seperti itu. Ketika ngelihat anak orang nangis, itu nangis anakku. Dia langsung ibadah diambil kasih susu langsung. Kasih susu dia. Ada seperti itu. Nah, ini yang terjadi kalau nggak dicatat siapa berapa kali dikasih susu dan kemudian siapa saja yang beri susu. Sering terjadi seperti ini. Biasanya di negara Arab banyak seperti itu. Awalnya dia ngasih susu ke si A yang perempuan, bayi perempuan. Dan juga dia ngasih susu ke bayi B yang laki-laki. Tiba-tiba mereka besar, subhanallah, nanti saling cinta pengen nikah. Ini jadi masalah.
Ini ibu ini kalau beliau tahu mereka ini pernah nyusu ke saya dua-dua, wajib melapor. Saya ini ibu ridha mereka ini, otomatis ketika saya ibu ridha, ini anak pertama dengan anak kedua menjadi mahram, tidak boleh menikah, tidak boleh nikah, tidak boleh. Jadi syaratnya seperti tadi, syaratnya ketika dikasih susu umur anak bayi tidak lebih dari 2 tahun. Yang kedua dengan dikasih susu 5 kali. Begitu apa yang berkata Marhaban. Kalau lepas itu subhanallah, itu hukum fikih detail subhanallah dalam hal ini, rinci. Kalau misalkan anak itu langsung susu, tapi kalau sekedar dipindahin ke susu yang lain itu tidak dianggap dua. Tapi kalau misalkan dia susu, kemudian dia sudah tidak mau lagi, artinya sudah i'rab. I'rab itu artinya dia tidak mau. Kemudian sekitar 10 menit mau lagi, itu kembalikan jadi 2. Enggak harus beda hari, tidak. Jadi 1 jam bisa sudah dianggap 2 kali susu. Itu semua memang bukan babnya sekarang, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara benar-benar rinci. Ini yang soalnya udah lama itu saya pelajari. Jadi tapi yang pasti itu rinciannya untuk menentukan berapa kali susu itu rinciannya panjang rincian. Contoh misalkan anak tadi tiba-tiba dia ngelepas sendiri, lepas ini masukin lagi, dikasih lagi, itu tidak dianggap 2 kali. Tapi kalau dia berbentuk i'rab, artinya tidak mau lagi, sudah cukup. Kemudian tiba-tiba walaupun masih dalam 1 jam yang sama, nggak harus lewat 2 hari, sehari, enggak. Dan itu ada ketentuan semua, kapan dianggap 2 kali, kapan dianggap sekali. Tapi karena kita baca ini kitab al-tafsir, bukan kitab fikih, jadi dia tidak terlalu teringat lagi patokannya itu. Marhaban. Dalam hal susu ini apakah lebih atau tidak? Jadi kalau misalkan dia memang apakah itu susu yang lebih dari dia ataupun susu termasuk susu yang dikeluarkan di botol. Misalkan ada ibu susunya banyak didonor, dipompa, kemudian dikasih ke anak. Kalau 5 kali sama hukumnya. Dianggap susu juga. Enggak harus ini enggak hanya teh. Walaupun dengan diambil air susunya, hukumnya sama, hukum sama. Secara medis atau secara apa? Ini kan tafsir. Kira-kira dibalik itu apa? Katanya kenapa anak? Karena susu anak ketika umur 2 tahun ke bawah itu susu itu jadi pertumbuhan, jadi darah yang membuatnya untuk pertumbuhan. Beda halnya udah umur bapak-bapak 50 tahun. Minum susu istrinya misalkan, subhanallah. Boleh atau tidak minum susu istrinya? Silakan kalau mau. Kalau mau silakan. Halal. Enggak, misalkan suami minum susu istrinya. Boleh kalau mau. Cuman jadi anak ridha. Enggak. Kenapa? Karena susu yang diminum oleh bapak-bapak yang umur 50 tahun itu bukan untuk pertumbuhan. Apalagi pertumbuhan. Beda halnya susu yang diminum oleh anak 2 tahun ke bawah. Malahan ada sebagian anak dia selama 2 tahun enggak pernah dikasih makanan sama sekali. Dicukupkan dengan ASI. Dan saya sarankan anak jangan sama sekali dikasih susu buatan. Jangan. Apalagi khusus batas 2 tahun itu. Jangan kasih susu bendera. Marhaban. Iya, formula. ASI cukupkan dengan ASI. Yang penting ibunya aja. Ibunya dicukupkan makanannya. Di makanannya ke ibunya dipaksa makan yang banyak supaya susunya banyak. Nanti anaknya minum ASI dari orang tua. Nah, jadi kenapa umur disyaratkan umur 2 tahun? Karena dalam umur 2 tahun ini adalah masa pertumbuhan anak dengan ASI. Jadi ASI itu yang membuat anak bertumbuh besar.
Kemudian sekali lagi susu tadi nggak harus nyetek, boleh diambil di luar, itu juga sama. Sampai termasuk nggak harus berbentuk susu lagi, dibikin jubun misalkan. Jubun apa ya bahasa Indonesianya? Yang terbuat dari susu itu Pak, yang warna kuning. Keju, keju. Ya keju ya namanya. Yang terbuat dari susu. Sama. Ya kan itu anak nggak mau minum susu yang cair deh, mau harus berbentuk keras, harus kayak keju, dibikin keju dari ASI, itu juga sama, hukumnya sama seperti susu ya, jangan susu juga. Itu semua tentang riba. Jadi kalau misalkan kita ibu-ibu ini terutama kalau ngerita ataupun ngasih susu anak orang lain, usahakan dikasih tahu ke emaknya, supaya ntar anak tiba-tiba suka ke perempuan, yang perempuan itu bisa jadi saudara ridhanya. Nah, saudara ridha. Jadi hati-hati dalam hal ridha. Dan kalau adat orang Arab dulu itu anak ridha mereka dititipkan ke biasanya ke ibu-ibu di gunung. Kalau adat orang Arab. Kenapa saat mereka nitipin ke orang di pedalaman? Karena biasanya orang pedalaman itu udaranya bagus, misalkan di puncak Bogor, bagus udaranya adem, bagus. Jadi pertumbuhan anaknya juga sehat. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, biasanya orang pedalaman lebih terjaga, agamanya lebih kuat. Orang nggak tahu kalau pedalaman sekarang ya. Pedalaman sekarang mau di dalam mau di luar mah sama aja kayaknya. Tapi saya rasa kalau pedalaman lebih bagus kalau dibanding yang di kota besar. Pedalaman lebih sedikit lebih terjaga dibanding di kota besar. Nah, itu orang Arab. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil itu dititipkan ke ibu ridhanya, Di desa itu jarang yang ngerokok. Kalau di desa itu jarang ngerokok. Oh, kalau sekarang justru orang desa lebih banyak ngerokok. Lebih terjamin. Iya, makanya bagus kalau misalkan kita punya saudara yang di pedalaman, kita baru lahir anak baru umur setahun misalkan, titip ke mereka. Apalagi misalkan ibu ridhanya itu yang saleh, itu lebih bagus. Itu misalkan kita punya kenalan ibu-ibu di pedalaman yang beliau itu saleh, masya Allah, baik orangnya, saleh. Anaknya beliau misalkan jadi anak semua, saleh semua. Dan beliau kebetulan sedang menyusui anaknya misalkan, karena perempuan katanya nggak keluar susu kecuali ketika sedang menyusui anaknya. Nah, baru saat itu kita titip ke beliau, kasih uang berapa per bulan. Yang pertama untuk membantu ekonomi beliau biasanya, karena biasanya pedalaman ekonominya kurang. Yang kedua supaya anak kita menjadi anak yang benar, anak yang benar. Itu sangat bagus. Ada seorang ibu menyusui anaknya sampai usia 7 tahun. Nah, dengan alasan karena beliau nggak pernah tega untuk di Jawa banyak. Itu kenapa itu? Bagaimana? Itu ibu bodoh. Kata Allah subhanahu dalam bait dalam syair la burdah wan nafsu qatifliin tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftibhu yang fatimi. Itu kata bait. Wan nafsu, cuma beliau dalam hal ini bukan membicarakan anak kecil, membicarakan nafsu manusia. Hawa nafsu manusia ibarat tifl, wan nafsu qatifli, sama seperti tifl anak kecil. In tuhmilhu, kalau engkau biarkan dia langsung pas nangis ngasih lagi susu. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha', dia bakal syabba artinya keluar uban. Maksudnya keluar uban masih pengen nyusu. Kalau dibiarin sampai keluar uban udah besar masih pengen nyusu ke ibunya. Wa in taftimhu, dan jika engkau taftim, kalau kita taftimhu itu berusaha untuk melepaskan dia dari ketergantungan ke susu. Itu biasanya ibu-ibu pintar. Giliran umur sudah sebulan, 2 bulan lagi, pas sebelum 2 tahun sudah mulai dikasih balsam di sini. Ntar kok pahit, besoknya pahit, besoknya lagi pahit, akhirnya sudah
nggak lagi tergantung ke susu. Justru kadang-kadang udah nggak mau lagi. Karena anak-anak seperti itu, kalau dibiarkan sampai tua, dia pasti mau nyusu. Tapi kalau sudah diberhentikan, sudah sebulan dia berhenti nggak minum susu, entar setelah itu udah nggak mau lagi, udah merasa, ada yang perasaan jijik sebagian anak-anak. Seperti itu. Wa in taftimhu yang fatimi, dan jika engkau memutuskan susu, dia bakal merasa cukup. Itu saya rasa dalam hal ini 7 tahun ibunya yang bodoh. Itu ibunya harus dikasih pelajaran. Bapaknya, Marhaba. bapaknya juga harus kasih. Oh, bapaknya juga. Kali bapaknya butuh biar lama susunya nggak habis, karena seorang ibu kalau sudah memberhentikan susu, otomatis biasanya susunya berhenti. Kali juga bapak butuh. Allahu a'lam. Ya, tapi jangan jadi saingan dengan anak aja, kasih jatah anaknya kalau mau silakan, tapi jatah anak juga jangan dikurangi.